Halo teman-teman mahasiswa kelas Speed Typing, perkenalkan saya Ginabila, dosen mata kuliah Speed Typing kalian selama 1 semester ke depan. Oke, kita masuk ke pertemuan 1. Di pertemuan 1 kita ngapain aja sih? Yang pertama, di pertemuan 1 itu kita bakalan nginstal aplikasi yang akan kalian pakai selama 1 semester untuk mengasah kemampuan mengetik kalian. Yang kedua, itu kalian pasti punya tugas. Saya minta maaf sebelumnya nih, sebenarnya ngajar kelas ini tuh enak gak enak, karena pada mata kuliah Speed Typing materinya itu cuman ada di pertemuan 1, dan palingan 2 pertemuan lainnya itu kalian belajar Word, buat Word nanti dan mailing. Udah itu aja materi kalian. Selebihnya itu kalian akan dikasih tugas mengasah kecepatan mengetik kalian, keterampilan mengetik kalian, dan lainnya. Karena memang mata kuliah ini tuh tugasnya emang yang paling banyak di antara mata kuliah lain yang saya ajar. Bukan kemauan saya ngasih tugas ke kalian, tapi emang ini udah sesuai dengan ketentuan yang ada pada program studi ini. Jadi sebelumnya saya minta maaf kalau misalkan banyak tugas. Setiap minggu pasti ada tugas dari saya, dan tugasnya itu pasti kalian upload video di YouTube kalian masing-masing, dan linknya nanti akan kalian serahkan di MyBest gitu. Oke semuanya, kita langsung masuk ke slide materinya. Jangan lupa diperhatikan baik-baik karena di situ ada yang harus kalian minta sama saya dan saya nggak akan ngasih tahu. Dan tugasnya juga akan kalian lihat di video ini. Saya juga nggak akan ngasih tahu tugasnya ada di menit keberapa di grup dan tugasnya apa aja. Kalian harus nonton videonya, jangan di skip sekalian buat pembelajaran kalian dan peringatan kalian ketentuan apa aja yang ada di semester ini. Yuk kita tonton. Oke kelas, selamat datang di mata kuliah Speed Typing pertemuan 1. Jadi sebelum masuk pertemuan 1, kita akan membacakan ketentuan perkuliahan. Di materi pertemuan 1 juga kalian bener-bener nggak banyak materinya, cuman ada di pertemuan 1 dan itu juga cuma sedikit banget. Sisanya pertemuan 2 sampai dengan 14 itu kalian nggak ada materi, kecuali nanti buat Word atau yang Excel yang bukan menggunakan aplikasi Rapid Typing itu baru ada materinya. Tapi untuk menggunakan Rapid Typing kalian akan diberikan tugas-tugas saja. Nah, masuk ke ketentuan perkuliahan. Yang pertama, mata kuliah Speed Typing itu nggak ada UAS dan UTS-nya. Yang kedua, pengetikan yang dilakukan menggunakan aplikasi Rapid Typing versi 466. Pertemuan 1 dan 4-nya itu kalian akan melakukan pengetikan dengan keyboard yang terbuka. Yang terbuka itu maksudnya apa? Nggak ditutupin label. Nah, pas di 9 sampai 14 itu kalian diwajibkan untuk melakukan blind typing. Apa itu blind typing? Jadi semua keyboard kalian tools-nya itu akan ditutup dengan label. Jadi kalian harus menghafal tools yang ada di keyboard kalian. Nah, terus mahasiswa wajib menuliskan hasil CPM dan WPM dan akurasi pada form hasil mengetik aplikasi Rapid Typing. Jadi catat ini yang pertama, kalian harus minta form hasil mengetik aplikasinya ke saya. Yang pertama itu. Yang di sini ada poin ketiga, link tugas YouTube diupload pada MyBest. Jadi semuanya itu tugas kalian rata-rata semuanya diupload ke YouTube dan linknya akan diupload ke MyBest. Poin keempat, mahasiswa membuat laporan akhir berupa rekapan tugas dari pertemuan 1 sampai dengan 14. Contoh juga bisa diminta ke saya. Nah, jadi ini yang kedua yang perlu dicatat, kalian harus WA saya, Japri aja, nggak usah di grup. Kalian minta yang tadi form dan contoh laporan akhir. Makanya kalau misalkan yang nonton videonya di skip pasti dia nggak bakalan tahu kalian tuh harus minta apa aja ke saya. Kalian bisa japri saya, japri aja, assalamualaikum
Bu, saya namanya siapa, dari kelas apa, saya mau minta apa yang kalian butuhin. Nah, poin kelima, absen pada mata kuliah ini menggunakan MyBase dengan alamat e-learning.bsi.ac.id. Tapi kalau misalkan MyBase kalian lagi terkendala pada akhir-akhir waktu perkuliahan, kalian bisa japri saya, Bu, internet saya lagi bermasalah, bisa nggak saya diabsenin dari ruang dosen? Jangan diem aja. Soalnya kalau misalkan udah lewat dari jam perkuliahan, itu saya nggak bisa masuk ke ruang dosen juga. Lanjut, ada ketentuan penilaian. Nah, kalau misalkan yang tadi ada poinnya, kalian gak ada UTS dan UAS, terus nilai kalian diambil dari mana aja sih? Nilai kalian itu akan didapatkan dari absennya 20% dan tugasnya 80%. Jadi percuma kalau absen kalian semuanya hadir tapi kalian gak pernah ngerjain tugas, itu gak bakalan ketutup. Jadi kalian harus ngerjain tugas yang tiap minggu saya berikan, plus nanti juga harus ada laporan akhirnya. Untuk materi-materi yang ada di pertemuan pertama. Di pertemuan pertama itu kalian cuman ada dasar-dasar mengetik. Mengetik adalah kepandaian yang harus dipelajari dengan tekun dan teliti oleh sebagian orang tertentu. Oleh karena itu, dalam belajar mengetik dituntut atas prinsip mengetik. Ini kalian baca sendiri bisa, yaitu dengan 10 jari. Terus mengetik buta, yang ini untuk mengetik buta ini yang akan kita pelajari di nanti pertemuan 9. Terus mengetik berirama. Nah, ini sikap pada waktu mengetik. Jadi apa sih yang kalian bikin di video yang akan kalian buat nanti di pertemuan 1? Kalian buat ini nih. Jadi sampein aja ini. Kalian duduk tegak, mencontohkan duduk tegak, menyontohkan kaki tidak boleh menggantung pada saat apa. Terus pokoknya ini poin-poin yang harus ada di dalam video kalian. Kalian juga harus mempelajari ini, posisi yang benar di tombol, posisi jari kalian yang benar di tombol keyboard. Udah itu aja. Pertemuan 1 selanjutnya itu kalian udah langsung pakai aplikasi Rapid Typing. Lanjut, ini ada tugas pertama. Tugas pertama yang harus kalian kerjain di pertemuan 1. Di sini ada 2 tugas di pertemuan 1. Yang pertama ini, yang kedua nanti cuman screenshot aplikasi aja. Tugas pertama speed typing. Yang pertama, setelah membaca materi tentang pertemuan 1, kalian baca dulu di modul ada materi pertemuan 1. Kalian akan diminta membuat video simulasi tentang bagaimana sikap yang benar pada saat mengetik dan penempatan jari-jari pada tools yang benar. Sebelum memulai simulasi, perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Jadi kenali diri kamu terlebih dahulu. Kalian nilainya berapa, dengan namanya siapa, dan kalian dari kelas apa, dari prodi apa juga. Terus yang kedua, durasi video di sini maksimal 10 menit. Kalau yang penting-penting mungkin bisa kalian gak usah cepetin, tapi kalau misalkan kayak kalian lagi mencontohkan proses mengetiknya, jika menitnya itu lama, kalian durasinya bisa dicepetin aja. Yang ketiga, saat presentasi menggunakan etika berpenampilan, yaitu ini ketentuan penampilan yang harus dilakukan di tugas pertemuan 1. Yang pertama, pada saat membuat video pertemuan 1, bagi yang wanita, yang pertama diharuskan memakai kemeja atau blus kantor. Jadi nggak boleh berpakaian yang tidak rapi. Yang kedua, di sini rambut harus disisir rapi, boleh diikat, boleh digerai, yang penting rapi, nggak acak-acakan. Bagi yang menggunakan jilbab, kalian bisa menggunakan jilbab dengan warna yang senada sama kemeja atau blus kantor kalian. Yang ketiga, untuk yang wanita bisa memakai rok atau celana bahan. Yang keempat, tidak diperkenankan menggunakan sendal. Kalau misalkan kalian di video memperlihatkan itu full body, kalian tidak diperkenankan menggunakan sendal karena nggak bakalan matching. Kalian udah menggunakan kemeja, udah menggunakan rok, tapi bawahnya itu menggunakan sandal, itu tidak enak dilihat. Untuk yang pria, yang pertama itu memakai kemeja pendek atau panjang, boleh.
Yang kedua, diharuskan memakai celana bahan panjang, tidak boleh memakai celana levis. Kalau untuk wanita boleh pakai rok atau celana, bagi pria itu harus memakai celana ya, nggak mungkin pria memakai rok. Yang ketiga, ada memakai sepatu pantofel jika presentasinya juga full body, tidak boleh menggunakan sandal. Lanjut ketentuan pengumpulan tugas 1 yang tadi saya berikan sebelumnya. Yang pertama, video yang kamu buat diupload ke YouTube masing-masing. Formatnya harus seperti ini. Yang pertama, judulnya harus tugas bagaimana sikap yang benar pada saat mengetik speed typing prodi administrasi bisnis, dan dalam kurung ada nama dan NIM kalian. Yang kedua, link YouTube-nya di-copy ke ruang upload yang ada di web e-learning atau Google Classroom. Saya nggak terima di Google Classroom ya, karena kita nggak pakai Google Classroom. Jadi link YouTube yang tadi kalian copy aja ke MyBase. Kalau untuk nama, NIM, dan kelas nanti kan dia akan muncul sendiri kalau misalkan kalian udah mengirimkan tugasnya ke saya. Yang ketiga, pengambilan video bisa menggunakan ponsel. Iya, nggak usah ribet-ribet pakai kamera lah, udah pakai ponsel aja. Yang selanjutnya kita masuk ke tahap penginstalan aplikasi Rapid Typing. Masuk ke tahap penginstalan. Yang pertama, kalian buka browser kalian apa aja, Mozilla atau Mozilla atau Google Chrome yang kalian punya. Terus di address bar ketik aja download Rapid Typing versi 4.6.6. Nah, kalian pilih yang paling atas. Kalau saya lebih suka ke tab baru ya, daripada langsung klik. Tapi kalian boleh langsung klik aja. Tunggu sampai halamannya muncul. Nah, di situ langsung ada klik tombol download now. Tunggu aja sampai aplikasinya itu ke download. Di sini nih dia akan muncul ini nih, simpan berkas. Terus kalian lihat aja di proses downloadnya, tungguin sampai selesai. Nah, setelah selesai kalian klik aja folder yang itu tuh, icon folder yang di sebelah kanan. Kalian akan langsung masuk ke folder penyimpanan download aplikasi yang tadi. Kalian langsung klik aja 2 kali. Kalau muncul notifikasi, kalian klik yes aja. Terus muncul kayak gini, kalian klik lanjut. Klik saya setuju. Ini penyimpanan, klik lanjut aja. Klik lanjut lagi. Terus kalian klik install. Terus tinggal ditungguin aja. Udah, tinggal kalian tunggu, aplikasinya bakal keinstall di laptop kalian. Klik selesai. Udah segampang itu menginstal aplikasi Rapid Typing yang akan kalian gunakan selama 1 semester ke depan. Udah, setelah itu yang ini kalau misalkan ada browser yang kebuka, kalian close aja. Terus kalian lihat di desktop kalian itu udah ada belum aplikasinya. Nah, di situ kan udah ada tuh. Kalian klik 2 kali untuk buka aplikasinya. Nah, aplikasinya itu kayak gini. Ini pengaturannya kalian klik OK aja. Udah benar. Setelah itu kalian bisa lihat-lihat di situ ada menu apa aja yang harus kalian ketik. Nanti semuanya itu harus kalian ketik dari mulai bagian beginner, intermediate, dan expert, itu semua ada laporannya. Dalam semester itu kalian harus ngerjain semua yang ada di aplikasi Rapid Typing ini. Nah, di sini setelah menginstal ada tugas kedua. Tugas kedua yaitu setelah melakukan penginstalan, kirim screenshot hasil penginstalan kalian melalui email dengan ketentuan. Send ke email saya ginabila1406@bsi.ac.id. Sertakan subjeknya tugas, nggak usah pakai 2 ya. Tugas underscore NIM underscore nama. Yang ketiga,
ketiga, lampirkan hasil screenshot kalian dengan contoh pada slide selanjutnya. Jadi jangan sembarangan screenshot. Saya juga merhatiin poin-poin yang harus ada di screenshotnya setelah kalian menginstal aplikasinya. Nah, yang pertama di sini harus ada icon Rapid Typing yang udah kalian install di desktop. Nah, yang kedua di sini harus ada notepad yang disertakan NIM, nama dan kelas kalian. Di sampingnya ada aplikasi Rapid Typing yang telah kalian buka. Terus di sini juga harus full sampai kelihatan jam kalian screenshot dan tanggal kalian screenshotnya. Jadi saya bisa ngeliat nih, kalian gak bakalan minta sama teman-teman kalian karena saya juga bisa lihat ininya pasti beda waktunya. Terus penempatan icon ini nih pasti beda juga kan. Udah jadinya itu contoh screenshot aplikasinya. Oke, sampai sini aja pertemuan satu kita, tuh kan. Baru pertemuan satu kalian udah punya tugas kayak gitu. Tapi ini baru permulaan. Tugas pertemuan satu ini adalah tugas yang paling gampang yang kalian kerjain. Untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kalian akan disuruh menggunakan software yang udah kalian install tadi. Kalian pasti gunain itu pada tugas pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan itu